Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Di pagi ini, Kasana kembali hadir untuk menambah wawasan Anda. Emosi, amarah adalah miliknya manusia. Namun dengan kecerdasan yang baik, energi amarah itu bisa dialirkan menjadi energi yang positif dan membangun. Pemirsa Kasana, inilah pentingnya kita mengendalikan emosi demi kedekatan kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Emosi pada dasarnya adalah suatu keadaan jiwa dari seseorang dalam suatu waktu. Emosi terbentuk karena adanya serangkaian peristiwa yang pada umumnya datang dari luar. Sebuah pengalaman di masa lampau yang tertanam erat di benak dan di dalam memori ingatan dapat menimbulkan kegoncangan dari diri seseorang. Misalnya saat melihat sesuatu yang sangat menyedihkan, orang dapat menangis karena teringat akan pengalaman getirnya di masa lampau. Menurut beberapa pakar psikologi, emosi dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu emosi yang menyenangkan dan emosi yang menyedihkan. Bentuk nyata dari seseorang yang sedang dalam fase emosi yang menyenangkan adalah munculnya senyum dan tawa. Sedangkan isak tangis dan ratapan akan selalu dikaitkan dengan emosi yang tidak menyenangkan atau perasaan sedih. Namun, rasa bahagia yang tinggi justru dapat menimbulkan lelehan air mata karena rasa haru yang menyeruak di dalam jiwa seseorang. Keadaan seseorang ketika berada dalam fase emosi yang menyenangkan pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu gembira, senang, dan tenang. Gembira adalah suatu keadaan emosi seseorang dalam puncak rasa menyenangkan. Kegembiraan bisa diakibatkan oleh terjadinya peristiwa yang di luar dugaan, namun berdampak sangat positif. Salah satu penyebab munculnya rasa gembira adalah ketika mendapatkan undian bernilai jutaan rupiah, memenangkan sebuah kejuaraan, atau ketika mengetahui proses kelahiran berjalan dengan lancar, dan cabang bayi serta sang ibu dalam keadaan sehat. Rasa senang adalah sebuah keadaan emosi seseorang yang berada di dalam fase menyenangkan. Rasa senang kebanyakan diakibatkan oleh sebuah rentetan peristiwa yang berimbas positif bagi kelangsungan hidup seseorang atau keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Salah satu bentuk nyata rasa senang seseorang adalah reaksi seorang ibu ketika mengamati tingkah laku lucu buah hatinya. Sedangkan fase emosi yang menyenangkan namun dalam tingkatan paling rendah adalah rasa tenang. Rasa tenang biasa dikaitkan dengan sebuah fase emosi di mana seseorang merasa nyaman dengan keadaan di sekitarnya. Bentuk nyata seseorang dalam keadaan tenang adalah seorang pekerja yang mengabdikan diri pada sebuah institusi yang dipimpin oleh seorang bijaksana. Keadaan tenang juga biasa nampak pada seorang pelajar yang rajin belajar sehingga ia siap menghadapi ujian. Kaum muslimin hendaknya menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang menyenangkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan dalam firman-Nya dalam surat Toha ayat ke-130, Allah menyeru kepada setiap hambanya untuk senantiasa bertasbih. Dan niscaya hati kaum mukmin akan merasa senang. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Seluruh yang ada di dalam dunia ini berlaku hukum seimbang. Artinya, jika ada naik maka akan ada saat turun, tak terkecuali keadaan manusia. Emosi manusia juga mengenal sebuah fase yang tidak menyenangkan.
Bentuk emosi yang tidak menyenangkan terdiri atas 3 bentuk, yaitu takut, sedih, dan marah. Takut sejatinya amat terkait dengan keadaan emosi seseorang. Khawatir terjadinya hal buruk yang menimpa dirinya atau orang-orang yang dicintainya. Takut adalah sebuah bentuk emosi yang akan selalu terjadi dalam jiwa manusia. Takut adalah sebuah bukti bahwa manusia tidaklah memiliki sebuah kekuatan untuk memastikan kejadian di masa depan. Namun dalam tataran keimanan, rasa takut justru akan menjadi landasan spiritual yang kuat. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan umat manusia senantiasa mengerjakan seluruh perintah ilahi dan menjauhi aneka larangan yang akan menjerumuskan dalam perbuatan hina dan penuh dosa. Salah satu pijakan bahwa rasa takut akan membawa manusia menuju jalan kemenangan adalah surat An-Nur ayat ke-52. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bentuk kedua dari emosi yang tidak menyenangkan adalah rasa sedih yang dialami oleh manusia. Bentuk orang yang dilanda kesedihan biasanya akan nampak dari bahasa tubuhnya. Salah satu bentuk nyata kesedihan adalah tangis dan butiran air mata. Sedih adalah sebuah hal yang wajar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup. Kesedihan biasanya diakibatkan oleh kepergian seseorang dari hidup kita. Sepasang kekasih yang pada akhirnya harus berpisah karena kepergian belahan hati akan menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Salah satu bentuk kesedihan yang terabadikan dalam sebuah bangunan monumental adalah bangunan Taj Mahal. Bangunan megah yang dihiasi marmer warna putih ini sejatinya dibangun di atas kesedihan Raja Shah Jahan karena meninggalnya istrinya yang sangat dicintainya. Ketika Mumtaz Mahal harus meninggal karena proses persalinan untuk melahirkan putra mereka yang ke-14. Saat itu, batin Raja Shah Jahan tergoncang. Dan sebagai salah satu bentuk penghormatan sekaligus pengabdian cintanya kepada istri ketiganya, maka pada tahun 1632, sang raja menugaskan para arsitek kerajaan untuk membangun sebuah kompleks makam yang megah. Dan pada akhirnya dunia mengakui kemegahan makam Mumtaz Mahal yang terjaga keindahannya hingga kini. Kisah yang sama juga dialami oleh mantan Presiden Indonesia ketiga, Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Kepergian Hasri Ainun Besari, sang istri pada tanggal 22 Mei 2010, mengguncang batin sang profesor. Setelah hidup bersama dalam mahligai rumah tangga selama 48 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengatur, akhirnya memisahkan mereka. Dan salah satu bentuk ekspresi kesedihan Profesor Habibie tampak dalam sebuah buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Dalam buku yang pada akhirnya difilmkan itu, masyarakat Indonesia disajikan sebuah kisah nyata, perjalanan dua buah insan manusia yang saling mencintai dan berjuang bersama untuk membangun keluarga sekaligus mengisi pembangunan negeri yang mereka cintai. Rasa sedih sejatinya adalah sebuah bentuk kejiwaan yang alami dan pastilah akan dialami oleh semua manusia tanpa terkecuali. Rasa sedih sejatinya akan melengkapi kebahagiaan dan kesenangan duniawi sehingga hidup manusia akan senantiasa seimbang. Kesedihan adalah salah satu elemen penting dalam membentuk simpati dan empati. Kedua sifat tersebut amatlah dibutuhkan manusia agar dapat bijaksana dalam bertindak sebagai makhluk sosial. Rasa simpati dan empati terhadap orang lain akan menggugah batin seseorang untuk membagikan sebagian harta dan kegembiraannya kepada kaum papa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kaya, sejatinya telah memberikan panduan kepada umatnya, sehingga tidaklah terlalu merasa sedih atas kemalangan dan ketidakberuntungan yang dialami dalam hidup di dunia. Rasa percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang selalu dipegang teguh oleh kaum yang bertakwa, sejatinya adalah pengusir rasa sedih yang ampuh, dan akan membawa manusia menuju jalan kegembiraan di hari akhir nanti. Hal ini telah tersirat dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Amarah adalah bentuk terdalam dari sebuah emosi yang tidak menyenangkan. Amarah adalah bentuk kekecewaan mendasar dari seseorang manusia atas rentetan kejadian atau peristiwa yang mengecewakan dan menggoncang batinnya. Amarah seseorang terhadap individu lain biasanya terjadi karena adanya sikap atau perbuatan yang tak berkenan di hati. Salah satu bentuk amarah yang biasa terjadi pada orang tua kepada anaknya adalah karena sikap anak atau tingkah laku sang buah hati yang menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkan. Namun, biasanya amarah orang tua terjadi dalam rangka ingin memperbaiki sikap dan perilaku buah hati mereka. Amarah kelompok masyarakat biasa terjadi akibat adanya perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Bentuk amarah masyarakat itu bisa terjadi kepada seseorang yang tidak amanah terhadap jabatan yang disandangnya. Seperti yang belakangan terjadi. Walau bentuknya beragam dari secara fisik lewat aksi demonstrasi atau secara maya lewat media sosial. Amarah dari seorang nabi kepada umatnya juga tercatat dalam kitab suci Al-Quran. Surat Toha ayat ke-86 menggambarkan betapa marahnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Dasar kemarahan sang Nabi Ulul Ajmi ini kepada kaumnya adalah sikap mereka yang kembali ke jalan kemusyrikan. Padahal, kaum Bani Israel telah diselamatkan dari kekejaman Raja Fir'aun. Dengan mukjizat yang ia miliki, Nabi Musa atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah Laut Merah dan menyeberangkan kaum Bani Israel dari tanah Mesir menuju tanah Syam. Kehidupan Bani Israel di tanah Syam pada akhirnya sejahtera dan tentram. Namun, setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menerima wahyu dan kitab Taurat, kaum Bani Israel malah menyembah sebuah patung sapi. Mengetahui kaumnya kembali ke jalan sesat dan ingkar akan keesaan Allah, memunculkan amarah karena kesedihan mendalam Nabi Musa terhadap ulah kaumnya. Namun, di masa kini sejatinya amarah seseorang, terlebih kaum muslimin kepada muslim lainnya, hendaknya dikendalikan. Ketika sedang meluapkan amarah, maka kita akan kehilangan kendali akan ucapan dan lisan kita. Ledakan amarah bisa membuat kata yang terucap menyakiti hati seseorang, sehingga menimbulkan luka dan dendam. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW, sang manusia teladan, telah bersabda, "Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk meluapkan marahnya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya ke hadapan seluruh makhluk. Lalu dia mempersilahkan padanya untuk memilih bidadari mana yang ia suka." Jelaslah sudah, jalan menuju surga dan kebahagiaan hakiki tidaklah berupa menegakkan sholat dan mengamalkan sedekah. Namun juga dalam menahan dan mengendalikan amarah adalah salah satu sikap yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, maha besar Allah atas segala kasih-Nya kepada kita umatnya. Kekecewaan dan kesedihan yang timbul karena perlakuan seseorang kepada diri kita pastilah akan menggiring kita kepada sebuah kemarahan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, telah menuntun kita untuk berbesar hati dan memberikan maaf kepada siapapun yang melukai perasaan kita. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-37, Allah Sang Maha Bijaksana telah berfirman bahwasanya memberikan maaf adalah salah satu bentuk menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Manusia dengan segala keterbatasannya akan selalu bergelimang dosa karena kehilafannya. Namun, Allah Sang Maha Pengampun akan selalu mengampuni permohonan maaf dan tobat dari hambanya yang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita memaafkan orang yang bersalah pada kita. Memberikan maaf dan berlapang dada adalah salah satu amalan yang dapat menghapus dosa kita dan salah satu jalan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita secara nyata pentingnya berlapang dada untuk mewujudkan sebuah perdamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Meski selama berdakwah terus mendapatkan kecaman, cacian, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan, Rasulullah memaafkan semua orang yang pernah berbuat keji kepadanya. Lapangnya pintu maaf dan indahnya memaafkan adalah salah satu cara kita untuk kembali kepada fitrah. Salah satu filosofi indahnya memaafkan tergambar dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh setiap tanggal 1 Syawal. Kembalinya jiwa manusia dalam kesucian sejatinya setelah ia mengamalkan amalan-amalan soleh dan mengekang hawa nafsunya selama bulan Ramadan. Dan sebagai puncak upaya manusia menemukan kembali fitrahnya, maka saling bermaafan di antara sesama muslim dan menjalin tali silaturahmi yang meregang selama menjalani kehidupan duniawi. Hal ini jika kita pahami secara mendalam adalah bukti nyata betapa indahnya Islam dan penegas bahwa agama kita ini adalah rahmat bagi semesta alam. Belakangan ini, sikap salah satu pilar sukses seseorang adalah tingginya kecerdasan seseorang, atau yang lebih dikenal dengan emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah salah satu dari 3 pilar utama seseorang, selain kecerdasan pemikiran dan kecerdasan spiritual. Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan senantiasa berbuat bijak dan mengerti bagaimana memperlakukan sesama manusia. Pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi pastilah amanah terhadap kepercayaan yang diembannya. Kecerdasan emosional ini akan melengkapi kecerdasan berpikir dari seorang manusia. Seorang yang cerdas pemikirannya kadangkala harus menghadapi pengucilan dari masyarakat sekitarnya. Karena kadangkala kecerdasan pemikiran akan membuat seseorang sombong dan meremehkan kemampuan orang lain. Orang pintar namun sombong akan senantiasa menonjolkan kemampuan pribadinya dan merendahkan kontribusi orang lain dalam pencapaian suksesnya. Padahal bukankah manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup seorang diri? Tidaklah kita belajar dari kisah Nabi Adam alaihissalam yang merasa hidupnya tak lengkap tanpa ada seorang manusia pun yang mendampinginya di surga. Seharusnya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita dengan nikmat berupa hadirnya orang tua, pasangan hidup, buah hati, sahabat, dan teman dalam hidup ini. Secerdas apapun pemikiran kita tidaklah akan berarti tanpa ada orang yang mengasihi kita. Pencapaian dan kesuksesan hidup pada akhirnya akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan dengan orang tua, pasangan, buah hati, serta sahabatlah kita akan membagikan kebahagiaan itu. Disinilah tingginya kecerdasan emosional seseorang dalam mencapai sebuah tujuan hidup. Segala sesuatu yang sifatnya sukses duniawi tak akan mungkin dicapai dengan seorang diri dan mengandalkan kemampuan dan kecerdasan pemikiran kita saja. Pencapaian duniawi pastilah dapat tercapai secara bersama-sama. Salah satu bukti kesuksesan bersama dalam dakwah dan mensyiarkan ajaran Islam sebagai agama tauhid mampu tercapai karena Rasulullah memiliki kecerdasan emosional yang sempurna. Dalam perjuangan dan dakwahnya, Rasulullah senantiasa menunjukkan sikap terpercaya dan bijaksana. Segala rintangan dan tantangan berhasil dilalui karena Rasulullah selalu mengedepankan sikap bijaksana dan mampu meredam amarahnya. Bahkan kepada musuh yang akan mengancam membunuhnya. Ketulusan dan kelapangan hati Rasulullah pada akhirnya mampu membuat pengikutnya menjadi setia dan siap membelanya dalam keadaan apapun. Seharusnya kita tersadar bahwa meneladani kecerdasan emosional Rasulullah SAW adalah salah satu kunci sukses untuk membuka pintu kesuksesan. Emosi pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan dan merumuskan sebuah keputusan. Emosi adalah salah satu faktor penting yang membentuk perilaku seseorang.
Salah satu bentuk perilaku orang yang sukses secara sosial adalah orang yang senantiasa menjaga fase emosi dalam batinnya untuk senantiasa menjaga kenyamanan hidup bersama sebagai salah satu anggota komunitas sosial. Kemampuan untuk mengatur emosi, terutama mengatur suasana hati agar mampu meredam amarah, membuat seseorang dapat diterima bahkan dipercaya untuk menjadi pemimpin. Selain emosi, perilaku seorang individu juga dipengaruhi oleh sebuah kondisi genetik yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Persamaan perilaku antara ayah dan ibu dengan buah hati mereka pada akhirnya tertuang dalam sebuah peribahasa yang berbunyi, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Perilaku dari seorang individu akan semakin memiliki kesamaan dengan orang tuanya, karena sejatinya semenjak kecil, seorang anak akan belajar bersosialisasi dengan cara meniru perilaku kedua orang tuanya. Tanpa sadar, orang tua akan mengajarkan cara hidup sebagai manusia sebagai makhluk sosial kepada anaknya melalui perilaku dan tindakan mereka dalam kesehariannya. Seorang anak yang kemudian tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, kebanyakan memiliki masa kecil yang nyaman dan tentram. Seorang anak akan diprediksikan tumbuh menjadi pribadi yang bijak karena semenjak kecil diajarkan bagaimana cara menghargai individu lain. Dan salah satu bentuk penghargaan terhadap orang lain adalah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat dengan cara yang tulus. Dalam sebuah kajian psikologi, pada dasarnya manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan temperamen dasarnya. Kelompok pertama biasa disebut dengan kelompok manusia sanguinis. Manusia yang termasuk dalam kelompok ini adalah sekelompok manusia yang kepribadiannya cenderung penuh percaya diri dan aktif secara sosial. Manusia dalam kelompok sanguinis akan selalu mengedepankan sikap positif dalam hidupnya. Selain itu, manusia sanguinis akan cenderung tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kelompok kedua adalah kelompok manusia koleris. Manusia dalam kelompok ini akan cenderung untuk mendominasi dalam pengambilan keputusan dalam kelompok. Manusia koleris akan selalu penuh energi untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya dan selalu beranggapan bahwa saat yang tepat untuk bekerja adalah saat ini. Manusia koleris pada akhirnya menjadi salah satu temperamen yang dimiliki oleh para pemimpin militer yang termasyhur. Kemampuan manusia koleris dalam menyusun rencana dan strategi adalah salah satu kunci sukses mereka dalam memimpin. Manusia plekmatis adalah kelompok manusia yang ketiga. Ciri khas yang dimiliki oleh kelompok manusia plekmatis adalah kecenderungan mereka untuk hidup dalam keteraturan. Pribadi plekmatis akan berusaha menaati nilai-nilai yang berlaku dan enggan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Dan kelompok manusia terakhir adalah kelompok manusia melankolis. Sensitivitas dan ketertutupan diri adalah salah satu ciri khas dari seorang melankolis. Kecenderungan manusia melankolis untuk menuliskan atau menggambarkan perasaannya lewat puisi, lagu, dan lukisan pada akhirnya membuat mereka menjadi seorang seniman yang hebat. Pembagian manusia menjadi keempat kelompok besar ini pada akhirnya hanyalah menjadi alat analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seorang pribadi dalam memecahkan aneka problema kehidupan. Namun, pada dasarnya, perilaku individu yang harus dimiliki oleh semua manusia agar sukses dalam hidup adalah perilaku berlapang hati dan menghargai serta memperlakukan sesama manusia dengan semestinya. Dan sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani, bahwa sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain apabila kita senantiasa memelihara api dendam kepada seseorang yang menyakiti kita? Dan apakah kita mungkin menyebarkan kebaikan melalui amarah dan murka? Semoga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, yang senantiasa dalam ridhonya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa, demikian Khasanah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Tetap saksikan Khasanah setiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.